terhadap pasangan calon tertentu. Itu pernah kita lakukan. Nah, itu kemarin menteri-menteri ngomong, Erlangga Hartarto ngomong, jadi kayak kampanye. Zulkifli Hasan ngomong, ya kan? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rehat biasa yang tetap santuy, tetap alka sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa nih di subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran Backup Channel. Dan mungkin kalian nonton video ini udah selesai terawih ya. Selamat beribadah puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa tahun ini ya Rob, puasa yang nikmat dengan ibadah. Dan jangan lupa, bersabar dalam puasa bukan berarti bersabar terhadap kemungkaran. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini, dalam sebuah diskusi akhirnya Bawaslu itu ngaku bagaimana susahnya KPU, bagaimana susahnya sistem KPU. Nih kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan juga kepada KPU yang harus dijawab. Kenapa tidak ada sistem begitu dia angkanya melebihi 300? Kan TPS 300, kecuali di PPLN, di TPS luar negeri kan? Ya, seharusnya tidak boleh publish, langsung error. Loh, sebentar dulu. Ini Bawaslu ini sadar apa ngomong begini di acara TV gitu? Kenapa nggak dari awal dikasuskan ini? Ini lu lihat ini apa? Gue mau bilang ini tolol, enggak? Dia ngomong di TV nih, di TV loh. Apa efeknya sama quick count-nya KPU? Apa efeknya sama Dilkom? Nggak ada. Ketua KPU cuma sanksi etik. Ini nggak masuk di akal guys. Dia ngomong di TV. Lah tapi nggak ada tindakan hukumnya. Berefek apa ini tindakan gitu? Omongan ini berefek apa? Ini Bawaslu-nya ngaku, tapi apa efeknya gitu? Terus apa gunanya Bawaslu? Gua mau bilang tolol nggak enak ketua Bawaslu ya kan? Nah, kenapa tidak seperti itu? Ini harus ditanyakan kepada KPU. Saya nggak bisa menjelaskan. Jangankan ini, dari mulai sipol silon saja kami nggak bisa masuk. Loh, ini kalau ada gue di situ nih, ini yang hadir di situ kan gimana ya? Ini di LLC. Loh, yang hadir di situ tuh gimana? Loh, kalau dari awal Bawaslu udah begitu, kenapa nggak ditindak? Bingung gue. Kalian yang punya kewenangan Bawaslu, kenapa nggak bertindak? Malah ngomong di ILC. Makanya mereka mungkin ya, stasiun TV ini kalau ngundangnya orang-orang yang nggak berani ngegas gitu. Kalau gua ada di situ, gua gas. Lah terus ngapain lu jadi ketua Bawaslu? Kalau lu tahu begini lu diem aja gitu. Dari awal lu omongin dong. Ambil tindakan, dan cuma bacot. Kami sudah mendekap-PP kan Pak, mendekap-PP nggak inilah, tapi nggak, sama penyelenggara sebenarnya itu hal terakhir yang bisa kami lakukan, yang tidak mau kami lakukan. Loh, mendekap-PP toh nggak merubah hasil. DKPP, astagfirullahaladzim, lu lihat ini ya. Ini memang mau ngomong apa lagi gue?
Parah banget anjir. Parah. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak, menurut DKPP ya silahkan diminta. KPU seharusnya membantu Bawaslu untuk membuka silon, tapi tidak dibuka juga, sehingga kemudian kami kesulitan untuk, mohon maaf, mencari ijazah calon ini benar atau tidak. Sampai ijazah calon dia nggak tahu. Terus ini pemilu mau diterusin? Astagfirullahaladzim. Mestinya Bawaslu ngambil tindakan gitu. Stop dulu hasil pemilu. Jangan dibiarkan jalan dong. Anggaran banyak, anggaran besar kok begini pemilunya. Simple mestinya. Bawaslu kan pengawas. Kalau pemilunya nggak berjalan sesuai dengan aturan, mestinya bisa ngambil tindakan, punya kewenangan. Kan begitu ya. Bukan malah ngomong di... Ya. Astagfirullahaladzim. Temuan masyarakat dulu, cek lagi ke KPU baru ini. Ada yang dibuka oleh KPU, ada yang tidak. Beberapa soal kami sudah sampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu persoalan dari mulai sistem informasi. Saya selalu ungkapkan ke teman-teman bahwa sistem informasi itu prinsip dasarnya adalah keterbukaan. Kok sistem informasi ini membuat kami tersulit untuk kemudian mengakses informasi? Katanya ini informasi bukan informasi publik, informasi yang dijamin kerahasiaannya. Loh, kalian ini Bawaslu, mestinya bukan, ya udahlah, apa kewenangannya Bawaslu ini ngomong di stasiun TV, ngomong di YLC begini, ya Allah. Ini yang ngomong-ngomong doang nih, nggak ada tindakan apa-apa ini ya. Astagfirullahaladzim, parah ini pemilu paling parah emang ya. Aduh. Pertanyaannya, government to government itu rahasia apa enggak? Kami sudah menanyakan kepada teman-teman. Ada juga sudah pernah kasus di KIP ditolak. Kenapa? Kami pernah mengajukan itu tahun 2020 zaman periode 2017-2022. Pada saat itu masih jadi anggota saya. Kami pernah kasus masuk di KIP dan ditolak karena lembaga negara tidak boleh menggugat lembaga negara. Selesai. Legal standingnya ditolak karena kami lembaga negara. Ya harusnya suruh BIB yang minta. Iya. Nah kalau dibandingkan sekarang, makanya kalau kemudian membandingkan dengan 2019, saya bisa jawab 2011 juga ada konflik kepentingan terjadi. Pada saat itu Presiden Petahana maju. Dan situ juga ada pertanyaan tentang program pemerintah. Misalnya kita pernah kemudian meminta Menteri BUMN tidak menayangkan apa gitu, film apa pada saat itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keberhasilan pemerintah kemudian terhadap pasangan calon tertentu. Itu pernah kita lakukan. Nah, itu kemarin menteri-menteri ngomong, Erlangga Hartarto ngomong, jadi kayak kampanye. Zulkifli Hasan ngomong, ya kan? Kayak kampanye bagi bansos atau bagi apa itu ketemu sama rakyat. Sama aja. Ini Gibran udah kayak petahana kan bapaknya. Nah ini juga kita pernah, karena sekarang agak sulit karena bukan presiden petahana ini. Ini anaknya presiden. Hubungannya itu agak dalam segi pidana, administrasi ini agak harus carinya belum, apalagi dengan batas waktu di Bawaslu. Tapi Bawaslu kemudian tidak kemudian membela diri karena batasan undang-undang, tidak bisa juga. Kami pada titik tertentu misalnya ketika pembagian susu misalnya. Nah, susu itu termasuk sembako atau tidak? Nah, itu pertanyaan penting di sentra Gakumdu kalau masuk pidana. Akhirnya pidananya tidak jalan, tidak bisa jalan, tidak bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Sudah tindak lanjut tapi tidak bisa lanjut di proses penyidikan. Nah, kemudian masuklah pelanggaran lainnya. Apa yang terjadi pada saat itu adalah Car Free Day. Kejadian Car Free Day pelarangan Car Free Day belajar dari tahun 2019. Saya masih ingat perdebatan saya dengan teman-teman itu. Ini nggak boleh dilarang, ini dilarang, nggak boleh. Ketika ini, oke, kalau misalnya ini Car Free Day harus sebagai momen warga, berarti tidak boleh kegiatan politik. Akhirnya pertemuan kami dengan berbagai stakeholder bahwa Car Free Day hanya boleh untuk kepentingan di luar kepentingan politik pada saat itu, pada saat kampanye. Akhirnya itu disepakati oleh banyak gubernur dan kepala daerah yang lain tingkat kabupaten kota. Dan akhirnya Mas Gibran menurut calon pasangan presiden Cawapres 02 itu melanggar. Ya, tapi apa tindakannya? Kalian Bawaslu udah dari awal tahu begini, tindakannya apa? Ngelihat adanya pelanggaran-pelanggaran seperti tindakannya apa?
Itu yang jadi pertanyaan ini. Ini ada maling, tindakannya apa gitu kan? Itu analoginya. Lu ngelihat maling tapi nggak ada tindakan, cuma ngomong gitu. Ini dicurigai maling, ini ada bukti dia. Lucu yang ngeselin ini. Menurut Badan Pengawas Pemilu. Dan sekarang katanya Sirekap berhenti. Kami tidak menginginkan sebenarnya Sirekap itu berhenti selamanya. Nggak bisa, kita harus kontrol. Karena ini alat bantu ya yang kemudian bisa membuat masyarakat protes terhadap hasil. Pertanyaannya kan itu alat bantu untuk siapa jadinya, kan itu Iya. yang jadi masalah. Nah itu kami belum sampai masuk situ Bang masalahnya ya. Nah jadi kita akan lihat nanti ke depan apakah sudah ada perbaikan di KPU. Apakah melalui pintu Bawaslu atau melalui pintu mana? Kita akan coba. Kami sudah berbicara dengan teman-teman di tingkat daerah. Kalau ini mengganggu, silahkan laporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia tentang Sirekap ini. Kalau mengganggu proses yang ada di rekapitulasi di provinsi dan kabupaten kota, kita akan kemudian menanyakan kepada teman-teman KPU. Oleh sebab itu, keterbukaan KPU, kejelasan tentang sistem ini seharusnya bisa dilakukan oleh teman-teman KPU pada saat ini untuk menjelaskan kenapa pilihannya A, B, C, dan D. Ini penting sekali. Dan Bawaslu pada titik ini juga ingin ya agar kakak tua kami ini lebih terbuka kepada publik. Nah, kalau cuman keinginan begitu ya udahlah. Guys, ini ya. Jadi kesimpulan gue nih ya. Malam Ramadan pertama. Ini kocak ini. Bawaslu akhirnya ngaku KPU emang rada agak lain gitu ya. Tapi ya apa tindakannya nggak ada, belum tahu kita. Sampai saat ini ya cuman begini gitu. Tindakannya cuman begini. Apa efeknya untuk pemilu? KPU masih tetap meneruskan penghitungan suara. Sementara ini udah banyak. Emang agak lain KPU kita ini dan Bawaslu kita ini. Udahlah ya. Itu aja guys dari gue. Ini video yang nggak gue pause ya, gue tampilin di belakang ini. Selamat berpuasa, gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang agak lain. Pertanyaan juga kepada KPU yang harus dijawab. Kenapa tidak ada begitu dia angkanya melebihi 300? Kan TPS 300, kecuali di PPLN, di TPS luar negeri kan? Ya, seharusnya tidak boleh publish, langsung error. Nah, kenapa tidak seperti itu? Ini harus ditanyakan kepada KPU. Saya nggak bisa menjelaskan. Jangankan ini, dari mulai sipol silon saja kami nggak bisa masuk. Kami sudah men-DKPP kan, Pak, men-DKPP nggak inilah, tapi nggak sama penyelenggara sebenarnya itu hal terakhir yang bisa kami lakukan, yang tidak mau kami lakukan. Tapi tidak menurut DKPP, ya silahkan diminta KPU seharusnya bantu Bawaslu untuk membuka silon, tapi tidak dibuka juga, sehingga kemudian kami kesulitan untuk, mohon maaf, mencari ijazah calon ini benar atau tidak. Temuan masyarakat dulu, cek lagi ke KPU baru ini. Ada yang dibuka oleh KPU, ada yang tidak. Beberapa soal kami sudah sampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu persoalan dari mulai sistem informasi. Saya selalu ungkapkan kepada teman-teman bahwa sistem informasi itu prinsip dasarnya adalah keterbukaan. Kok sistem informasi ini membuat kami tersulit untuk kemudian mengakses informasi? Katanya ini informasi bukan informasi publik, informasi yang dijamin kerahasiaannya. Pertanyaannya, government to government itu rahasia apa enggak? Kami sudah nanyakan kepada teman-teman, ada juga sudah pernah kasus di KIP, ditolak. Kenapa? Kemarin kami pernah mengajukan itu tahun 2020 katanya zaman periode 2017-2022. Pada saat itu masih jadi anggota saya. Saya pernah kasus masuk di KIP dan ditolak karena lembaga negara tidak boleh membuat lembaga negara serkai. Legal standingnya ditolak karena kami lembaga negara. Ya harusnya suruh BIPIP yang minta. Iya. Nah kalau dibandingkan sekarang, makanya kalau kemudian membandingkan dengan 2019, saya bisa jawab 2011 juga ada konflik kepentingan terjadi. Pada saat itu Presiden Petahana maju. Dan di situ juga ada pertanyaan tentang program pemerintah. Misalnya kita pernah kemudian meminta Menteri BUMN tidak menayangkan apa gitu, film apa pada saat itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keberhasilan pemerintah kemudian terhadap pasangan calon tertentu. Itu pernah kita lakukan. Nah ini juga kita pernah
Karena sekarang agak sulit, karena bukan presiden petahana ini. Ini anaknya presiden. Hubungannya itu agak, dalam segi pidana, administrasi ini agak harus carinya, belum, apalagi dengan batas waktu di Bawaslu. Tapi Bawaslu kemudian tidak kemudian membela diri karena batasan undang-undang, tidak bisa juga. Kami pada titik tertentu misalnya, ketika pembagian susu misalnya. Nah, susu itu termasuk sembako atau tidak? Nah, itu pertanyaan penting di Sentra Gakum bukan masuk pidana. Akhirnya pidananya tidak jalan, tidak bisa jalan, tidak bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Sudah tindak lanjut tapi tidak bisa lanjut di proses penyidikan. Nah, kemudian masuklah pelanggaran hukum lainnya. Apa yang terjadi pada saat itu adalah Car Free Day. Kejadian Car Free Day ini belajar, pelarangan Car Free Day belajar dari tahun 2019. Saya masih ingat perdebatan saya dengan teman-teman itu. Ini nggak boleh dilarang, ini dilarang, nggak boleh. Ketika ini, oke, kalau misalnya ini Car Free Day harus sebagai momen warga, berarti tidak boleh kegiatan politik. Akhirnya pertemuan kami dengan berbagai stakeholder bahwa Car Free Day hanya boleh untuk kepentingan di luar kepentingan politik pada saat itu, pada saat kampanye. Akhirnya itu disepakati oleh banyak gubernur dan kepala daerah yang lain tingkat kabupaten kota. Dan akhirnya Mas Gibran menurut calon pasangan presiden Cawapres 02 itu melanggar menurut Badan Pengawas Pemilu. Dan sekarang katanya Sirekap berhenti. Kami tidak menginginkan sebenarnya Sirekap itu berhenti selamanya. Gak bisa, kita harus kontrol. Karena ini alat bantu ya, yang kemudian bisa membuat masyarakat protes terhadap hasil. Pertanyaannya kan itu alat bantu untuk siapa jadinya, kan itu Iya. yang jadi masalah. Nah, itu kami belum sampai masuk situ Bang masalahnya ya. Nah, jadi kita akan lihat nanti ke depan apakah sudah ada perbaikan di KPU. Apakah melalui pintu Bawaslu atau melalui pintu mana? Kita akan coba. Kami sudah berbicara dengan teman-teman di tingkat daerah. Kalau ini mengganggu, silahkan laporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia tentang Sirekap ini. Kalau mengganggu proses yang ada di rekapitulasi di provinsi dan kabupaten kota, kita akan kemudian menanyakan kepada teman-teman KPU. Oleh sebab itu, keterbukaan KPU, kejelasan tentang sistem ini seharusnya bisa dilakukan oleh teman-teman KPU pada saat ini untuk menjelaskan kenapa pilihannya A, B, C, dan D. Ini penting sekali. Dan Bawaslu pada titik ini juga ingin ya agar kakak tua kami ini lebih terbuka kepada publik. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.